Gimana? Ya kan? Ya ada ini. Iya. Langsung aja dong. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita lebih lanjut, kita akan membaca doa untuk ketua kelas Saiful Anwar. Dipersilakan untuk memimpin doa untuk teman-temannya semua. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian di kelas 8A ini. Yang pertama ada Anissa Nanda, Hadir Pak. ada Noval Abda, Hadir Pak. ada Saiful Anwar, Hadir Pak. ada Miss Dianita. Hadir Pak. Ya. Ternyata hadir semua ya. Ada yang izin hari ini? Ada Pak. Siapa tuh? Lina Eliana Pak. Oke. Dia belum dipanggil Pak. Oh iya, Tajriyah, maaf, kelewat ya. Lilna Anam, apa izinnya? Ada acara keluarga Pak. Oke. Ada suratnya? Nggak tahu Pak, dia berkabar ke saya. Makasih, Paul. Oke, anak-anak semua, karena tadi kita sudah absen dan sudah berdoa dipimpin oleh ketua kelas kalian. Hari ini Bapak akan mengajarkan terkait dengan materi Nabi dan Rasul. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama memahami konsep iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang terakhir, menghubungkan nilai-nilai iman dengan karakter generasi digital. Oke, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, ada yang sudah tahu apa itu definisi dari Nabi dan Rasul? Belum tahu Pak. Oke, karena banyak yang belum tahu dari kalian definisi dari Nabi dan Rasul, di sini Bapak sudah memaparkan PPT terkait Nabi dan Rasul. Yang pertama itu definisi dari Nabi. Nabi adalah orang yang menerima wahyu atau mujizat untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah Nabi yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi, untuk lebih mudahnya, cara membedakannya adalah Nabi itu memiliki wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menyampaikan wahyu untuk umatnya. Dan di sini ada yang tahu nabi-nabi yang harus dihafal sama kita ada 25 nabi. Ada yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Ya, silakan Abdul. Ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Nabi Muhammad. Terima kasih Abdul. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Abdul adalah beberapa nabi ada di antara 25 nabi itu, tapi belum lengkap. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai nabi-nabi siapa saja yang harus dihafal. Ada 25 nabi. Jadi tolong ikutin Bapak ya. Yuk semuanya kita sebutin. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Oke, terima kasih ya anak-anak semua. Kalian telah menyebutkan 25 nabi yang wajib kita hafal. Ada 5 rasul yang wajib kita ketahui dari 25 nabi yang tadi kita sebutkan. Ada yang bisa menjawab? Nabi Muhammad, terus ada Ibrahim, Isa, Nuh, sama Musa. Ya, betul sekali. Terima kasih kepada Nisa. Jadi, iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya atau kepada umat manusia. Dan di slide selanjutnya, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 44 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Yang artinya, wahai engkau Nabi Muhammad, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira, dan menjadi pemberi peringatan. Jadi, Nabi dan Rasul adalah
pemberi kabar gembira dan juga menjadi pemberi peringatan kepada kaumnya. Yang pertama, tugas Nabi dan Rasul ada sebagai saksi bagi umatnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Dan yang ketiga, sebagai pemberi peringatan. Dan yang terakhir, sebagai juru dakwah untuk umatnya. Di sini kita bisa lihat ada sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama itu ada sifat sidik. Apa artinya sidik? Sidik itu artinya benar. Dan yang kedua ada amanah. Apa artinya amanah? Amanah artinya terpercaya. Yang ketiga ada tablik. Tablik itu artinya menyampaikan. Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, sebagaimana yang menjadi tugas dari Nabi dan Rasul, menyampaikan suatu kabar untuk umatnya. Dan yang terakhir ada fatonah, artinya cerdas. Jadi Nabi dan Rasul pasti memiliki kecerdasan di atas para umatnya. Lanjut ke materi yang selanjutnya adalah kalau ada sifat dari Nabi dan Rasul yang wajib dimiliki, maka ada sifat-sifat mustahil. Sifat-sifat mustahil ini berbanding terbalik dengan sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Selanjutnya, kita akan mempelajari karakter dari para nabi yang mendapatkan gelar yaitu ulul azmi. Rasul ulul azmi adalah para rasul dengan derajat tertinggi karena keteguhan hati, kesabaran, dan ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah ataupun ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Nah, kita nih, kalian nih ada di generasi digital 4.0. Peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital adalah sebagai inspirasi untuk meneladani sikap jujur, sikap amanah, dan sikap tanggung jawab untuk kalian. Serta kesabaran para Nabi ulul azmi dalam menghadapi suatu tantangan. Dengan iman ini, generasi digital dapat memanfaatkan internet secara positif, menjaga privasi, menghindari konten negatif, dan menjalankan amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Reza Syahbudi. Kamu udah dari materi yang tadi saya paparkan, kamu udah melaksanakan belum nih sifat-sifat yang ada di Nabi dan Rasul tadi? Belum sepenuhnya, Pak. Oke, semoga insyaallah kedepannya kamu menjadi pribadi yang lebih baik, bisa meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Selanjutnya dari Akhwat Adria, kamu sudah melaksanakan belum nih meneladani sifat-sifat dari Nabi dan Rasul yang tadi saya udah paparin? Insyaallah, Pak. Oke, masya Allah. Semoga kalian semua di sini bisa meneladani sifat-sifat dari Nabi dan Rasul yang tadi sudah saya jelaskan kepada kalian. Selanjutnya, kita akan bermain game SOS. Tapi kita ganti dengan simbol X dan O. Saya akan membagi kalian kelompok yang ikhwan dengan kelompok yang akhwat. Jadi nanti yang ikhwan ini satu kelompok dan yang akhwat ini satu kelompok. Saya akan memberikan satu pertanyaan kepada kalian. Pertanyaannya rebutan. Jadi siapa yang tahu, dia yang bisa coret di SOS itu. Kalau dia berurutan, maka dia menang. Paham? Oke. Siapa yang bisa mengurutkan ini ataupun dari atas ke bawah, dari samping sini ke sini, maka itu yang bisa menang ya. Buat itu X logonya dan yang ikhwan logonya O. Jadi siapa yang bisa menjawab maka akan mencoret satu persatu ini. Paham ya? Hapus ya catatannya karena nanti kalian harus menjawab materi yang tadi sudah Bapak jelaskan. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa definisi dari Nabi? Ya, Mutasim, kelompok ikhwan. Jadi Nabi itu yang
diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Benar gak semuanya? Pak. Silakan maju, coret. Oke, yang Ikhwan sudah mendapatkan 1 poin. Kita melanjut ke pertanyaan yang kedua. 5 Rasul yang wajib diketahui. Ya, Anissa Nanda. 5 ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh sama Nabi Muhammad. Ya, silakan coret. Oke, Sri 1 sama. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Sebutkan sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Ya, yang Ikhwan. Ayo dulu Pak. Saya Silakan. amanah, tablik, khotanah. Definisinya? Sidik benar, tablik menyampaikan, khotanah cerdas, amanah menyampaikan. Amanah dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Oke, benar semuanya? Benar. Oke, silakan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Dengan soal rebutan, siapa yang cepat maka dia yang akan jawab. Sebutkan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Coba. Ya, silakan. Bagi duit, ahli dusta, terus ada khianat, tidak dapat dipercaya, kitman, menyembunyikan, dan balato bodoh. Ya, silakan. Tim Ikhwan. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemenangnya ya. Ya kalah. Ya. Diem. Jangan main salah-salahan kalian. Berarti artinya tim Ikhwan ini lebih memahami materi yang saya sampaikan tadi. Jadi kita sudah mendapatkan pemenangnya, yaitu tim Ikhwan. Kita beri applause untuk tim Ikhwan. Oke, sebelum kita tutup mata pelajaran hari ini, saya ingin mendengarkan satu kesimpulan dari diantara kalian. Oke, karena yang Akhwat tadi kalah dengan yang Ikhwan, silakan perwakilan dari Akhwat menyampaikan kesimpulan pelajaran kali ini. Siapa yang menyampaikan? Saya Pak. Ya, silakan Tajriah. Kesimpulan pada pelajaran hari ini, yang pertama ada pengertian Nabi dan Rasul. Nabi itu adalah orang yang menyampaikan, menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Kemudian sedangkan Rasul itu orang yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan umatnya. Kemudian ada sifat wajib bagi Nabi yang diantaranya itu ada sidik, fatonah, tabligh, amanah. Terus ada sifat mustahil bagi Nabi kayak khidman, balada, khizib, sama apa ya satunya? Khianat. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada Tajriah. Mungkin sebelum kita tutup mata pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin sekian dari Bapak untuk pelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.